Apa kabar anak-anakku kelas 6? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku sekalian, bahwa mulai hari ini dan seterusnya 1 tahun ke depan nanti kita akan belajar bersama, yaitu dengan mapel yang baru, yaitu mapel TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, insya Allah nanti hari ini kita akan belajar mengenai sejarah telepon. Seperti yang kita ketahui, telepon genggam saat ini sangatlah hebat sekali, sangat canggih. Ya, semuanya sudah dalam sentuhan, tidak ada tombol dan seterusnya. Tapi teman-teman tahu tidak bahwa dulu itu telepon tidak secanggih sekarang. Ya, mulai dari ada yang diputer, kemudian tombolnya masih diputar-putar juga, kemudian masih pakai kabel, sampai dan akhirnya sekarang seperti telepon genggam yang kita miliki. Nah, bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak video yang sudah Ustaz siapkan setelah ini. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah telepon di Indonesia. Dulu pada saat Belanda menjajah di Indonesia, tepatnya di Batavia atau sekarang yang disebut dengan Jakarta, mereka membangun sebuah sambungan telepon pada tahun 1882. Itu untuk kepentingan mereka untuk melancarkan bisnisnya, yaitu pada saat zamannya VOC atau VOC. Setelah Indonesia merdeka, telepon yang dibangun oleh Belanda kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan kenegaraan. Generasi telepon yang pertama di Indonesia adalah telepon engkol. Tidak memiliki nomor telepon, dia hanya memiliki sebuah tuas yang dapat diputar atau dengan kata lain diengkol. Cara menggunakannya adalah gagang teleponnya diangkat, kemudian tuasnya diputar. Setelah diputar, nanti akan menyambung dengan sentral telepon atau biasa disebut dengan operator. Jadi dari pesawat telepon yang dimiliki kemudian nanti diputar akan menyambungkan kepada operator, dan dari operator tersebut nantinya akan disambungkan lagi kepada telepon yang dituju. Nah, jadi di sini memerlukan banyak sekali tenaga kerja, yaitu atau disebut dengan operator. Yaitu tugasnya adalah menyambungkan antara telepon yang satu dengan telepon yang lainnya. Sistem telepon ini masih menggunakan telepon analog, yaitu mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Namun telepon ini akhirnya ditinggalkan ketika sudah dibangunnya sentral telepon otomatis yang tidak memerlukan operator. Telepon generasi kedua yang ada di Indonesia adalah telepon putar. Telepon ini memiliki urutan nomor yang melingkar antara 1 sampai dengan 0. Jadi 1 sampai 9 kemudian dilanjutkan dengan 0. Nah, cara menggunakannya adalah pengguna harus memasukkan jari ke dalam lubang nomor lalu memutarnya sampai dengan batas putar dan nanti akan berbunyi tik. Nah, itu berarti nomornya sudah tersimpan. Telepon ini masih menggunakan jaringan telepon analog, namun sudah tidak memerlukan operator untuk menyambungkan telepon karena sudah menggunakan sentral telepon otomatis. Selanjutnya, telepon generasi ketiga, yaitu telepon bertombol. Ini telepon yang bisa kita jumpai di telepon rumah masing-masing. Setiap menekan tombol atau angka, nada-nada tertentu akan berbunyi. Nah, nada ini yang merupakan sinyal yang dikirimkan ke sentral otomatis. Sistem dual tone multifrekuensi atau sistem yang setiap nomor memiliki nada dengan frekuensi yang berbeda, sehingga mempercepat sambungan telepon. Telepon ini memiliki fasilitas radial atau pemanggilan ulang, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang nomor telepon. Ketika telepon sudah kita ketik nomornya, kemudian disambungkan dan tidak sampai setiap menerima tidak bisa menerima, maka kita cukup menekan tombol radial saja dan nanti akan dihubungkan ulang. Telepon ini sudah memiliki saluran jarak jauh sehingga lebih mudah untuk menyalurkan kita kepada telepon yang jaraknya sangat jauh. Telepon generasi berikutnya adalah NMT atau
kepanjangannya adalah Nordic Mobile Telephone. Telepon ini pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1986. Telepon ini adalah telepon tanpa kabel keluaran pertama. Jadi ini adalah mbahnya handphone kita. Telepon ini disebut dengan mobile. Mobile itu artinya adalah gesit. Namun, walaupun ini gesit dan mudah dibawa kemana-mana, tapi bentuknya pada saat itu adalah masih sangat besar, yaitu seperti tas sekolah kita. Jadi masih belum nyaman atau belum bisa kita masukkan ke dalam kantong baju kita. Telepon ini masih menggunakan telepon atau jaringan analog, namun frekuensinya sudah cukup tinggi, sekitar 450 MHz. Untuk mengirimkan pesan suara sudah cukup bagus, namun belum bisa untuk mengirimkan pesan digital atau seperti SMS atau seperti pesan WA yang seperti saat ini. Selanjutnya, telepon generasi yang kelima adalah AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Ini adalah telepon seluler generasi pertama, atau biasa kita sekarang ini adalah kita mengenal dengan telepon 4G ya, atau bahkan sudah muncul adalah 5G, dan ini adalah generasi pertamanya atau biasa disebut dengan 1G. Nah, telepon ini pertama kali masuk di Indonesia adalah pada tahun 1991. Waktu itu Telkom Indonesia beserta dengan perusahaan swasta memasukkan telepon ini ke Indonesia pada tahun 1991. Transmisi dari telepon ini adalah masih analog, namun frekuensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NMT. Kalau tadi di NMT adalah 450 MHz, kalau untuk AMPS atau Advanced Mobile Phone System ini sudah frekuensinya antara 800 sampai 900 MHz. Sehingga untuk suara jauh lebih jernih dibandingkan yang NMT yang barusan. Namun untuk Advanced Mobile Phone System ini masih belum bisa mengirimkan pesan digital. Selanjutnya, generasi telepon berikutnya adalah generasi yang keenam yang disebut dengan GSM atau Global System Mobile. Ini adalah telepon pertama yang bisa pernah dimiliki. Telepon ini dikembangkan oleh Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1980 hingga satu dekade atau 10 tahun, yaitu sampai tahun 1990. Dan baru dipasarkan oleh Amerika dan Eropa adalah pada tahun 1990-an. Kemudian muncullah berbagai macam telepon GSM ini, kemudian pemerintah akhirnya membuat standar tersendiri, dan pada tahun 1993 barulah telepon GSM ini masuk ke Indonesia. Perangkat ini menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan telepon AMPS yang tadi ataupun NMT, karena di telepon GSM ini sudah menggunakan teknologi 2G atau 2G. Jauh meningkat drastis dibandingkan dengan AMPS yang tadi. Awal kemunculannya, telepon ini adalah masih menggunakan layar monokrom atau masih dalam satu warna. Kemudian semakin berkembang sehingga menjadi layar berwarna, dan akhirnya kemudian disisipi dengan satu fitur yang sangat menarik adalah sudah memiliki fitur kamera. Dan telepon GSM ini sudah bisa mengirim dan menerima pesan digital, baik itu SMS, MMS, ataupun yang sering sekarang ini saat ini adalah pesan WA, bisa mengirim gambar lewat WA. Dulu pun sudah bisa menggunakan Global System Mobile ini. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke generasi yang terakhir atau generasi yang ketujuh adalah smartphone. Ya, itu adalah handphone yang saat ini sudah kita miliki. Tahu nggak teman-teman semuanya bahwa generasi smartphone ini ternyata sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2005. Wah, kok bisa ya? Iya, pada tahun 2005 Indonesia sudah masuk. Saat itu adalah ada sebuah perusahaan dari Finlandia namanya Nokia. Dia merajai pasar smartphone di Indonesia. Namun dulu masih menggunakan operasi yang bernama Symbian. Ya, saat itu tahun 2005 Nokia sudah bisa mengeluarkan handphone dengan kamera, kemudian berwarna, sudah memiliki
fitur untuk mendengarkan musik dan sebagainya. Namun tentunya masih jauh jika dibandingkan dengan smartphone yang sudah kita miliki. Nah, saat itu Nokia sudah bertahan cukup lama, kemudian muncullah sebuah sistem operasi baru yang bernama Android, yang seperti saat ini sudah kita miliki. Dan kemudian ada dua perusahaan besar yang merajai pasar. Yang pertama adalah Samsung yang berasal dari Korea, dan kemudian adalah Apple yang berasal dari Amerika. Nah, kedua smartphone ini masih bertahan sampai sekarang. Nah, kemudian muncullah berbagai macam jenis smartphone yang lain, terutama produk-produk dari Tiongkok yang sangat membanjiri smartphone di Indonesia sampai saat ini. Dan sistem Android ini sudah sangat hebat sekali ya, karena dengan kita menggunakan satu handphone, kita sudah bisa menelepon, mengirim pesan, memotret, mengetik, mendengarkan musik, menonton film, kemudian berselancar di internet, dan sekarang sudah kita bisa menikmati editing video di handphone. Yang dulunya mengedit video masih sebatas di studio film ataupun di perfilman, sekarang sudah bisa kita nikmati di handphone. Oke, anak-anakku kelas 6, demikianlah tadi sejarah telepon yang sudah kita pelajari bersama. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu di mata pelajaran kita yang baru, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pelajaran yang bagus. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Bila ada kurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.